Jadi nggak mungkin Tuhan butuh doa. Setiap yang berdoa berarti dia bukan Tuhan. Mualaf yang disyahadatkan sama Ustadz Gohan, 1.200. Oh, kuantitas banyak. Tapi kita nggak mau menang di kuantitas. Kita mau menang di kualitas. Orang haji kalau sedang di Mekah itu dilarang melihat ke atas. Ada suatu hari jemaah haji itu yang nekat masang kaca di kakinya. Dia lihat dari kaca itu ada salib di atas. Ibu saya nangis. Dia langsung ponis, nggak bertanya lagi. Kau udah Islam kan? Beribadah ke tanah suci, otomatis ongkos yang dia sudah bayarkan ke Jabal Tur sudah termasuk sedekah untuk mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kali ini kita kedatangan Ustadz Muhammad Gohan Matondang, seorang dai dan juga pebisnis travel haji umroh yang sangat menginspirasi karena ternyata Ustadz Gohan ini aktif di pembinaan para mu'alaf di Indonesia. Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, boleh dong diceritain, Ustadz ini kan ngebina mu'alaf di Indonesia ya. Udah berapa mu'alaf sekarang? 1.200 kurang lebih ya? Sejak 2014 kita dirikan yayasan pembinaan mu'alaf Riau. Sudah mengislamkan lebih dari 1.200 mu'alaf. Masya Allah. Alhamdulillah. 1.200 mu'alaf. Iya. Masya Allah. Yang saya dengar Ustadz juga sebelumnya mu'alaf. Bener ya? Iya, dari background mu'alaf. Boleh diceritain Ustadz gimana, apa yang bikin Ustadz tuh pengen pindah untuk menjadi seorang muslim gitu? Iya, kalau kita kilas balik ya, Iya. tentang perjalanan saya ini memang cukup panjang ya kalau diceritakan ya. Jangan-jangan nggak selesai nih podcast satu hari ini. Tapi sedikit aja ya. Jadi saya ini terlahir dari keluarga Kristen Protestan. Dari kecil saya dibesarkan di suasana lingkungan gereja, kebaktian. Dari anak-anak saya sekolah minggu, apalagi kegiatan Natal itu saya ikuti semua. Dan sampai saya mulai beranjak dewasa, akhirnya saya tergabung tanpa sadar ikut gerakan kristenisasi. Gerakan penginjilan di bawah lembaga gereja. Saya nggak sebutkanlah nama gerejanya. Di situ saya ikut training penginjilan dengan slogan kita waktu itu, mungkin teman-teman udah dengar ya, itu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Itu slogan kita dari dulu itu. Jadi di luar dari mereka disebut domba yang harus diselamatkan. Tapi ini hanya istilah sebenarnya. Nah, rupanya seiring waktu bertambahnya ilmu, harusnya kan bertambah istiqomah lah kalau versi kita ya. Betul. Bertambah ilmu harusnya bertambah keimanan. Benar. Harusnya itu yang mengiringi itu ya. Rupanya saya terbalik ini. Semakin saya banyak ilmu, semakin saya banyak bersentuhan dengan dakwah. Dulu Rishad, anak dulu percaya diri loh, keluar ngetuk rumah orang. Langsung ketuk aja nih, nggak kenal, nggak tahu ini. Mau itu Kristen yang nggak taat, pemabuk misalnya, atau dia Muslim, saya ketuk rumahnya. Kalau dia buka, saya dari gereja. Sepede itu imannya tuh waktu itu. Injil. Luar biasa. Saya mau menyampaikan Yesus juru selamat yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Insya Allah. Boleh saya masuk? Tapi saya masih ingat tuh, ada orang Islam yang nyuruh saya masuk itu. Orang Islam? Muslim, keluarga Islam. Saya mau curi akidahnya. Iya. Saya mau ajak masuk Kristen, malah disambut, dimuliakan gitu ya. Disiapkan teh, disiapkan roti. Masya Allah. Itu kan orang yang paham akidah Islam. Mungkin dia akan ngomong, silakan duduk Pak, Mas, saya ke belakang dulu ya. Mungkin dia ngasah samurai. Iya benar. Ngasah golok, celurit. Nanti kalau saya datang dari belakang, Bapak masih di sini. Habis Bapak gitu ya. Saya sikat. Iya benar. Itu yang mengerti kan. Kalau orang akidahnya mau dicuri, berani-berani masuk ke rumah orang Islam gitu ya. Tapi itulah dulu karena saya beraninya. Dan kalau versi kita mungkin
karena saya ikhlasnya gitu ya. Karena waktu itu kan kita didoktrin tuh dari Matius pasal 28 ayat terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah inilah dasarnya kenapa ada gerakan kristenisasi. Pasal terakhir ini. Jadi kalau kita bilang Yesus itu untuk Bani Israel, mereka akan bantah dengan Matius terakhir ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tapi ya alhamdulillah disinilah saya mulai dapat satu petunjuk hidayah sampai saya melihat foto Yesus berdoa di rumah saya. Ya memang setiap hari foto ini dilihat ya. Iya benar. Masuk keluar masuk rumah gitu, tapi foto yang satu ini itu yang membuat jalan hidayah gitu. Iya. Jadi situ foto kan di Kristen itu kan banyak ya rumah-rumah orang Kristen ya. Ada foto Yesus disalib, Betul. ada foto Yesus sedang makan perjamuan kudus, ada yang sedang gendong domba, ada yang sedang berdoa. Nah, yang berdoa inilah yang mulai membuka pikiran saya. Waktu itu saya mulai berpikir, kok Tuhan berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Apa pantas yang berdoa jadi Tuhan? Nah, itu perkara yang kecil sebenarnya, tapi kan pengaruhnya besar. Benar. Nah, jadi nggak mungkin Tuhan butuh doa. Setiap yang berdoa berarti dia bukan Tuhan. Itu dulu pikiran singkat saya gitu. Dan memang saya cari-cari alasannya kenapa Yesus berdoa, padahal dia Tuhan bagi kami. Itu nggak ada jawabannya. Nggak ada. Hanya jawaban-jawaban yang dibuat-buat, dipaksakan gitu. Jadi kalau saya tanya pendeta waktu itu, kenapa Yesus berdoa padahal dia Tuhan? Jadi dia jawab, ibaratkan kalau kita ketemu presiden. Jadi kalau kita ketemu Prabowo, itu apa bisa langsung? Kan enggak. Jadi ketika kita ketemu presiden, pasti ada pintu pertama, pintu kedua, ajudan, pintu ketiga. Selamat pagi, mau ketemu Pak Presiden, boleh masuk. Sampai nanti Letkol Teddy. Selamat pagi Pak Letkol, kami mau ketemu Presiden. Kemungkinannya juga banyak. Boleh jadi Presiden lagi ada tamu, lagi nggak mau diganggu, tinggalkan pesan gitu. Nah Yesus itulah perantara. Kalau kita minta kepada Allah Bapa, Yesuslah perantaranya. Gitu. Jadi dialah tangga itu. Analoginya gitu. Kayak gitu ya berarti ya. Jadi nitip pesan sama Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah di situ yang menurut saya tidak masuk di logika saya tentang konsep ketuhanan. Sampai akhirnya saya cari-carilah mana agama yang benar. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu titik Islam. Kenapa saya ketemu Islam? Mendaratkan pilihan ke Islam karena bagi saya Islam itu tetap agama samawi. Meskipun waktu itu belum banyak ilmu tentang Islam. Agama samawi itu kan agama yang datang dari langit. Bukan agama dewa-dewa, bukan agama berhala. Betul. Kan orang Kristen kalau ditanya gimana pendapat kalian tentang Islam, pasti mereka nggak bilang agama berhala. Mereka pasti tetap mengatakan agama samawi, hanya datang dengan nabi palsu. Akan mereka menganggap Nabi Muhammad itu nabi palsu. Nah, akhirnya saya fokus kepada Islam karena Islam itu, masya Allah ya, buat saya tersentuh itu karena semua hal sudah diatur dalam Islam. Sampai kalau saya ceritakan gimana saya dapat hidayah lewat dosen saya. Waktu itu kan saya kuliah di ITM. Di Medan. Institut Teknologi Medan. Saya jurusan arsitek. Masya Allah. Di situ saya curhat, Pak, saya ingin masuk Islam. Itu langsung tuh ngomong ke dosen. Saya mau masuk Islam. Saya masuk Islam, Pak. Tapi tolong kasih tahu saya apa itu Islam. Jadi dosen saya ini bilang, Islam itu agama yang sempurna. Semua sudah diatur dalam Islam. Sampai kita masuk WC pun sudah diatur dalam Islam. Itu kata dosen saya itu.
saya langsung teringat memori saya tuh. Heeh. Dulu paman saya, kalau orang Batak bilang kan tulang. Iya. Heeh. Tulang saya 2 orang di WC. Karena kepleset. Iya. Iya. Karena kan nggak ada aturan masuk WC. Mm-mm. Masuk di WC kan nggak keren. Betul. Iya. Ya. Benar. Jadi masuk WC kepleset padahal rumahnya mewah. Granit, Oh, kontraktor besar di Medan, orang kaya nih. orang kaya. Masuk WC kepleset, kebentur Meninggalnya di kepalanya. Yang satu lagi sempat dibawa ke rumah sakit, perjalanan meninggal. Dua-duanya tuh. 2 tulang saya meninggal di WC. Hmm. Nah, tapi ketika diajarkan masuk WC aja sudah diatur dalam Islam. Saya kan dulu nggak tahu ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Iya. Islam itu hari ini telah kesempurnakan Benar. bagimu agamamu telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Itu saya belum tahu dulu. Iya. Saya hanya diceritakan sama dosen masuk WC aja sudah diatur dalam Islam. Insyaallah. Masya Allah. Disitulah yang membuat saya kagum. Ya. Iya. Segitu sempurnanya lah Islam itu gitu. Masya Allah, dengan penjelasan dosen yang bilang, ya banyak ya macam ya. Ada yang orang tergugah mau masuk Islam karena ngelihat nonton orang tawaf. Iya. Orang tawaf nih berantakan nih. Terus Iya. ada temennya non Islam datang. Nih apa nih berantakan banget. Nih lihat ya, 1 menit lagi dari sekarang bakal rapi. Oh nggak mungkin 1 menit rapi. Duduk. Dia duduk, dia lihat set azan orang berbaris langsung rapi bret. Dia bilang, dia merinding masuk Islam. Masya Allah. Jadi emang hidayahnya tuh datang macam-macam ya Ustadz ya. Iya betul. Memang apa ya? Jadi yang dibilang convert to Muslim tuh diberikan sama Allah ya. Betul. Gimana Ustadz? Jadi Iya kalau dia nggak ada mencari hidayah, kalau dia nggak ada setiap orang itu pasti mendapatkan jalan hidayahnya gitu ya. Walaupun caranya berbeda-beda. iya. Semua orang pasti akan mengalami fase hidayah itu. Nah, tapi kalau dia nggak ngambil kesempatan itu, bisa hilang gitu. Iya. Bisa hilang. Sama seperti ibu saya. Ah. Ibu saya itu sebenarnya dapat hidayah ketika dia melihat saya masuk Islam lewat mimpi. Oke. Jadi saya pertama masuk Islam itu kan 3 bulan. Saya kan sembunyi-sembunyi tuh. Nggak ada yang saya ceritakan sama siapa-siapa. Sampai saya waktu itu dititipkan di pesantren untuk sunat, untuk khitan, sama belajar baca Quran. Waktu itu saya nggak bilang siapa-siapa pun, termasuk teman di kampus. Iya. Satu pun nggak ada saya ceritakan kalau saya sedang dititipkan di pesantren. Jadi Ustadz abis ngobrol sama dosen tuh, Iya. mau masuk Islam, saya Iya. mau masuk Islam tuh. Dari situ tapi jelasin dulu apa itu Islam gitu kan ya. Iya. Terus akhirnya dijelasin dengan analogi yang sederhana banget. Iya. Islam itu sudah mengatur semuanya, bahkan masuk WC aja udah diatur. Iya. Di situ Ustadz langsung syahadat saat itu. Maksudnya Malam itu ya. malam itu langsung sore. syahadat. Oke. Itu sore, kemudian kita janjian Isya. Isya sekitar jam 8. Kami janjian Iya. di sebuah tempat di masjid di Medan. Iya. Kita di situ syahadatnya. Oh, Masya Allah. Padahal sebenarnya dosen ini bilang, saya waktu itu betul kamu masuk Islam. Betul Pak. Sebaiknya jangan dulu. Ditahan dulu tuh. 3 hari. Iya. Kamu pikirkan dulu 3 hari. Pak terlalu lama 3 hari Pak. Sekarang aja saya masuk Islam, saya bilang. Karena menurut saya penjelasan dia itu udah cukup. Oke. Udah cukup gitu. Ngapain lagi saya tunggu 3 hari? Udah seyakin itu berarti. Udah saya yakin itu gitu. Pak terlalu lama 3 hari. Sekarang aja saya masuk Islam. Tuh. Akhirnya kita janjian lah sampai Isya itu gitu ya. Nah disitulah saya ucapkan ikrar syahadat walaupun ya belepotan ya namanya juga belum tahu kalimat huruf-hurufnya ya. Iya. Saya masih ingat itu 3 kali berulang-ulang itu. Dan saya masuk Islam malam Jumat. Masya Allah. Malam Jumat itu kan kalau dalam kalender Islam Maghrib itu kan sudah hari Jumat. Udah hari Jumat benar. Nah, jadi saya dapat hari yang berkah dan besoknya langsung sholat perdana Jumat saya itu di sana. Yang dirasain pertama kali setelah syahadat tuh
Itu kan malam Jumat tuh. Ya. Apa Ustadz? Malam itu tuh yang dirasain sama Ustadz tuh apa? Jadi perasaan spiritual apa yang didapat sama Ustadz? Iya, saya kayak masuk ke satu dimensi kehidupan yang asing menurut saya. Kayak ada yang berbeda. Kenapa? Karena waktu itu saya belum berani terang-terangan sama keluarga. Jelas. Dan sholat subuh saya itu ngumpet pura-pura jogging. Oh. Iya. Jadi Iya, iya. bungkus sarung, pakai celana pendek dari rumah, Iya. bungkus juga baju koko. Cuma ngikut aja. Satu nekat gitu ya. Saya merasa haus. Gimana ibadah itu yang selama ini saya ejek-ejek, nungging gitu ya. Tapi ini sekarang saya kerjakan gitu. Masya Allah. Ini saya merasakan dulu hal yang pernah saya benci, sekarang saya jalankan sendiri. Dan betul-betul penghambaan kita ketika kepala yang kita hormati, kita muliakan, ini puncak tertinggi kepala ketika diletakkan di tanah, ya kan, serendah-rendahnya. Kan inilah betul-betul penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap saya sujud, setelah membaca Subhana Rabbil A'la, tahu nggak doa yang saya tambahkan? Saya cuma ingat satu doa yang saya tambahkan. Katanya, kata Ustaz saya, kalau kau meminta, tambahkan dalam sujudmu. Jadi saya bilang, ya Allah, beranikan saya agar saya berani menyampaikan kalau saya sudah Islam sama keluarga saya. Nggak mungkin saya sembunyi-sembunyi terus. Itu aja doa saya terus. 3 bulan selalu sujud saya itu. Ya Allah, berikan saya keberanian. Ya Allah, berikan saya keberanian. Jadi kalau dia sholat 4 rakaat, berarti kan 8 kali sujud. Semua itu saya gunakan, saya tambahkan, ya Allah, berikan saya keberanian agar saya bisa menyampaikan keislaman saya. Ternyata Masya Allah, waktu saya pulang, ini ada kisah misteri luar biasa nih. Waktu saya kan dulu belum tinggal di masjid, saya masih tinggal di rumah kembaran ibu. Jadi mama saya kembar, jadi saya ngekos di rumah kembaran dia. Nah, jadi pas saya sampai sana, orang tua saya ngumpul semua di Medan. Kan saya kan di kabupaten nih, di Rantau Prapat. Ya, jadi semua keluarga besar ngumpul di Medan. Saya kaget, ngapain kok rame-rame di rumah ini gitu. Kenapa rame ini? Mak tua, manggil mak tua saya sama kembar mama saya itu. Oh, kau nggak tahu ya kemana kau 3 bulan ini kau? Ya Allah. Oh, opung udah katanya, opung saya sakit, gitu, nenek. Mamamu sekarang yang jaga di rumah sakit. Pergi kau ke sana tengok mamamu. Tengok opung katanya. Wah, jadi saya letakkan tas, saya langsung ke rumah sakit. Jadi pas saya lihat ibu saya itu lagi jaga opung gitu ya, saya langsung peluk, saya cium. Kenapa opung? Lagi sakit katanya. Opung juga nggak sadar kan. Jadi nggak lama mama saya ngambil apa itu bingkisan makan yang diantar dari rumah mak tua, kembaran mama saya tadi. Kayak catering lah, makan siang nih, makan siang gitu. Pas dibuka pokoknya daging babi gitu. Wah, daging babi gitu ya. Kan ini belum pada tahu nih, belum semua. Iya. Kan saya kan pengalaman dengan daging babi karena orang tua kan usaha kami kan itu. Kami kan BPK, kalau istilahnya kan babi panggang karo. Kan saya dulu SMA tukang potong. Hari-hari saya kan dulu potong babi tiap hari. Luar biasa. Kalau stok babi kosong, saya potong anjing gitu. Iya, jadi setiap hari saya motong gitu. Karena restoran kami ya restoran khusus itu orang Kristen. Iya. Jadi pas saya tengok, wah daging babi gitu ya. Ayo makan. Diajak makan sama ibu nih. Orang Batak itu Amang gitu ya. Ayo makan. Anakku itu manggilnya Amang. Ayo Amang makan katanya. Udah makan tadi. Gitu. Ayolah makan. Udah makan tadi di bus. Nanti kalau lapar ku ambil. Gitu. Jadi rupanya mama saya ini nggak sabar. Dikopekkan itu daging babi,
Diambilnya dimasukkannya ke mulut. Makan. Mau disuapinin. Iya, disuapin. Ya. Makan, mama bilang. Saya bilang gini, alah mama ini kayak anak-anak, saya bilang gitu. Di situ dia nangis. Ibu saya nangis. Dia nangis. Terus dia langsung ponis, nggak bertanya lagi. Kau udah Islam kan, katanya. Kau udah mu'alaf kan. Kau udah sholat kan. Kau udah sunat kan, katanya. Kau bohong, kau bilang kau merantau 3 bulan. Kan dia bilang, saya bilang kan, kamu kemana 3 bulan? Merantau. Saya bilang, cari kerja karena kampus waktu itu lagi selesai semester. Lagi libur. Iya. Jadi saya mau merantau 3 bulan, cari pengalaman, saya bilang. Saya kan dititip di pesantren gitu. Iya. Jadi bohong kamu bilang kamu merantau cari kerja. Kamu di mana kamu bilang? Nah di situ saya peluklah dia. Nangislah kami berdua di situ. Iya. Mak, sabar mak, sabar, saya bilang. Kenapa mak tahu aku Islam? Tolong jawab dulu, dia bilang. Iya mak, aku udah Islam mak. Jujur tuh akhirnya. Aku udah Islam mak. Tapi mama tahu dari mana? Di situ saya merinding saya itu. Iya. Masya Allah, jawabannya nggak pernah saya sangka itu. Disitulah mama mimpi, katanya. Ya Masya Allah. Mama mimpi. Dalam mimpi mama itu ada lilin, semua perbuatanmu nampak di sana. Ya, kau sholat, kau sunat, kau pakai sarung, semua nampak di sana. Ya Allah. Saya di situ, ya Allah. Berarti doaku selama ini Allah jawab gitu ya. Masya Allah. Doa saya ya Allah, berilah saya keberanian agar saya nggak mungkin diam-diam selama ini. Betul. Agar saya berani menceritakan keislaman saya. Kata Allah apa? Jangan Gohan, tenang. Bukan kau yang ceritakan kau Islam. Saya yang sampaikan ke ibu kamu. Masya Allah. Lewat mimpi itu. Lewat mimpi. Masya Allah. Allah berikan mimpi sama ibu saya. Ya, semua nampak gitu. Detil lagi pakai baca Quran. Jadi nggak repot-repot sarung, saya. bener-bener lagi di pesantren. Iya. Masya Allah. Saya di situ. Ibu Enggak. Masya Allah, itulah kekuatan doa ya. Arisat ya. Iya. Kekuatan doa itu kita nggak boleh sepelekan. Benar. Iya. Saya berdoa, ya Allah, berilah saya kekuatan, keberanian. Allah yang langsung sampaikan gitu. Di situ kata dosen saya itu, sebenarnya ibu kamu itu dapat hidayah dari mimpi itu kalau dia pahami, tapi mungkin dia nggak bisa mendalami ke sana gitu. Masya Allah. Nah, berarti ibu udah dapat dari mimpi, akhirnya alhamdulillah kegundahan hati itu udah lepas tuh. Iya. Keluarga udah tahu akhirnya kan. Udah tahu, akhirnya memang saya masih disuruh mikir-mikir ulang. Sampai puncaknya itu kan mimpi dan opung sakit itu sekitar bulan Oktober. Saya masuk Islam bulan Mei, tanggal 25 bulan 5 tahun 2005. Ibu saya mimpi kebongkar semuanya bulan Oktober. Jadi bulan Desember saya disuruh pulang pas Natalan. Natalan tahun baru. Disitulah sidang terakhir. Jadi saya disuruh datang, dan kata ibu saya sebenarnya mimpi saya ini belum saya ceritakan sama siapa-siapa, termasuk sama bapakmu. Tapi suatu hari pasti ini terbuka semua. Saya bilang sama ibu saya, Mak, jangan mama yang ceritakan, biar aku yang sampaikan sama keluarga. Jadi momen itulah saya gunakan. Saya bilang sama dosen saya itu, mungkin saatnya saya terbuka sama orang tua. Saya mau pulang, saya bilang. Saya disuruh banyak berdoa, apapun yang terjadi kamu harus kuat, katanya. Saya pulang malam tahun baru. Jadi malam tahun baru itu kan jam 12 malam biasanya kan ngumpul itu, bikin lingkaran gitu ya. Kalau kita Islam sungkeman Idul Fitri, kalau mereka lingkaran saling memaafkan. Nah kita mulai dari cucu-cucu biasanya, kan situ keluarga besar tuh. Kami kan keluarga besar, anak opung saya itu 10. Ya bayangkan paman, tante udah banyak gitu. Jadi giliran saya itu saya bilang,
selamat tahun baru untuk kita semua. Saya bilang. Iya. Saya ingin menyampaikan pada momen ini berita yang sangat penting, agar berita ini tidak dapat dari orang lain, dapatnya dari saya. Jadi untuk opung, untuk mama, bapak, tulang, saya sudah Islam. Saya bilang, Ya Allah. saya masuk Islam tanggal sekian bulan sekian. Tidak ada paksaan siapa-siapa. Tapi saya masuk Islam, tetaplah anak kalian. Iya. Tetaplah Gohan yang dulu, saya Iya. bilang. Ini saja yang saya ingin sampaikan. Mohon maaf atas pilihan saya ini. Selamat tahun baru untuk kita semua. Wah, langsung mereka pucat itu, emosi lah, wajahnya berubah. Iya. Karena mereka nggak sangka saya masuk Islam. Karena nggak mungkin saya masuk Islam. Karena saya dulu misionaris, Iya. penginjil, Iya, makanya. seorang Kristen yang taat gitu ya. Nggak mungkin si Gohan ini masuk Islam gitu. Tapi karena pernyataan malam itu, akhirnya mereka tahu, oh betul ternyata si Gohan sudah masuk Islam. Iya. Nah akhirnya jadi juru bicara waktu itu memang tulang saya. Di Kristen itu kalau ketua adatnya itu tulang. Jadi kalau di satu pesta tulang itu nggak ada, itu pesta bubar, Iya. ya kan? Nggak ada gunanya itu pesta. Iya. Itu. Kalau di Kristen gitu. Jadi tulang saya itu cerita, coba kau ceritakan kenapa kau Islam. Saya ceritakan semuanya waktu itu, dan dia bilang, udah, kami nggak punya keluarga macam kau harus gereja besok. Oh, dipaksa gereja Iya. masih ya? Kebetulan tanggal 1 Januari itu pas jatuh hari Minggu. 1 Januari jatuh hari Minggu pula. Pas banget. Pas banget. Iya. Jadi disuruh gereja. Kalau kau nggak ke gereja, kau keluar dari sini. Jadi saya nggak susah milih. Setelah saya dikasih pilihan, ya berarti saya sudah keluar gitu. Iya. Akhirnya saya keluar. Disitulah saya mulai, dari detik itu saya sudah mulai mandiri. Orang-orang yang baru memeluk Islam, yang baru mu'alaf, biasanya mereka tuh apa sih kebutuhan yang paling dominan yang mereka butuhin? Iya, jadi ana udah cukup pengalaman ya menghadapi mu'alaf, karena sudah mengislamkan lebih dari 1.200 mu'alaf. Iya. Jadi waktu interview mu'alaf itu, saya udah tahu itu motifnya masuk Islam itu apa. Dari A sampai B sampai C saya sudah bisa gali itu. Ada interviewnya juga berarti Wah ya? iya, kita ada SOP pengislaman. Oke. Ya, jadi kita bukan sekedar mengislamkan, tapi saya gali dulu. Jangan sampai dia salah niat gitu ya. Oke. Nah, jadi memang dari 80% mu'alaf itu memang masuk Islam hanya untuk menikah. Oh, Hanya untuk kebanyakan menikah. karena untuk menikah. Hanya untuk menikah. Iya, Hanya iya. 20% lah itu yang benar-benar betul-betul yakin mencari Iya. jalannya ya, dari proses panjang, dari perbandingan. Itu hanya 20% gitu ya. Maka saya pikir sekarang saya sedang berjuang, kebutuhan mu'alaf ini. Kalau kita itu yang pertama, kalau program di kita YPMR, Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau, Oke. kita ingin kerjasama dengan Kementerian Agama itu, kalau boleh mu'alaf ini jangan langsung menikah gitu. Oh. Kita buat 3 bulan. 3 Mm-mm. bulan itu kelas bina mu'alaf. Mm-mm. Nggak boleh dia menikah sampai selesai pembinaan 3 bulan. Jadi sertifikat mu'alafnya nggak kita kasih. Oke. Iya, Iya, jadi iya, kan iya, iya. mu'alafnya ini kan ketika dia masuk Islam, kan kita keluarkan sertifikat itu gunanya untuk mengubah kolom agama di KTP. Oke. Ah, Iya. nanti itu yang dibawa ke Capil. Mm-mm. Nah, tapi ada mu'alaf itu pengennya dia syahadat malam, besok pagi ijab kabul. Oke. Tahu apa Iya, dia iya, gitu ya? Iya, benar. Mandi junub aja dia belum bisa gitu ya. Iya. Iya kan? Benar. Belajar A sampai Z tentang pernikahan aja belum bisa Calon gitu. imam nih, Calon pemimpin rumah imam, tangga. calon pemimpin. Benar. Jadi kita sekarang mau buat satu peraturan, mudah-mudahan disetujui sama pemerintah. Sertifikat 3 itu ya? bulan ya, 3 bulan nggak boleh menikah. Heeh. Ya ini kalau boleh ini disahkan sama pemerintah supaya muncullah mualaf-mualaf yang berkualitas. Mm-mm. Kita nggak mau hanya menang jumlah ini,
ya. Iya benar. Kuantitas banyak, Benar. ya kan? Secara kualitas gimana? Iya. Oh, kita dengung-dengung nih. Udah berapa mualaf yang disyahadatkan sama Ustadz Gohan? Oh, 1.200. Oh, kuantitas banyak. Tapi kita nggak mau menang di kuantitas. Kita mau menang di kualitas. Iya, gitu. iya. Nah, jadi mungkin itu karena kita juga butuh payung hukum perlindungan untuk mualaf. Karena kesulitan mualaf ini mengubah kolom agama di KTP. Iya, benar. Ya, karena tantangannya keluarga. Hah. Kalau dia pulang kampung, misalnya dari Tapanuli, Ya. KTP-nya KTP Tapanuli, masih Islam di Pekanbaru. Iya. Mau pulang kampung, takut sama orang tuanya gitu ya. Takut ditindak, takut dimarahi, dipukuli. Iya. Jadi kita ingin kemudahan lah mengurus KTP itu gitu. Iya. Harus ada persetujuan dari keluarganya tadi Iya. tuh yang Madinah. Tapi kalau misalnya yang di Indonesia memang udah ada SOP-nya kan berarti. Undang-undangnya ada. Heeh. Kalau dia usia sekolah. Tapi kalau dia udah dewasa, udah tamat SMA, 17 tahun ke atas, dia udah berhak memilih. Oh, Nggak oke. perlu seketat itu lagi. Iya. Makanya kalau kami ketemu ada mualaf yang masih usia sekolah, Iya. dengan segala hormat kami akan tetap minta izin orang tuanya. Izin orang tuanya dulu. Karena kita nggak mau berbenturan dengan Hukum. undang-undang. Iya, benar. Ini peraturan soalnya. Benar. Ada tuh Ustadz anak-anak SMA yang masih sekolah udah Ada mulai. SMP masih Islam, SMA ada Masya Allah. Orang tuanya ngasih. ngasih. Orang tuanya Bahkan masih diantar. non Muslim. Iya, Diantar. diantar gitu. Masya Allah. Itu gimana ceritanya Ustadz Ya bisa? makanya hebat kan. Ada gitu yang mau gitu. Jadi orang tuamu udah tahu, udah nggak apa-apa. Bisa kamu suruh orang tuamu datang. Iya. Besoknya dibawanya orang tuanya. Orang tua bener kan, bukan Iya. orang tua. Enggak. Iya. Ayah ibunya pun datang gitu. Iya. Bahkan kami masukkan ke pesantren, orang tuanya terima. Masya Allah. Tapi ada juga 1-2 yang ngumpet lama, tunggu tamat dia baru terang-terangan baru mengatakan dia sudah Islam. Tapi kami Islamkan dulu sembunyi-sembunyi. Iya. Walaupun dia masih sekolah, masih di tanggungan orang tuanya, tapi karena atas permintaan dia, nggak apa-apa nanti setelah saya tamat baru saya terbuka dan itu disampaikannya gitu. Makanya sekarang saya lagi nulis buku Hah. tidak durhaka ketika engkau masuk Islam. Oh, oke. Ya ini Iya, yang mau saya benar. garap bukunya, tidak durhaka ketika engkau Masuk masuk Islam. Islam. Karena banyak teman-teman yang mau masuk Islam itu udah pengen masuk Islam, tapi dia menganggap nanti orang tuaku murka. Iya. Durhaka nih saya jadi Durhaka malin kundang gitu. ntar gitu kan. Padahal bab durhaka itu kan beda. Jadi mereka harus paham yang disebut durhaka itu apa gitu. Karena mereka harus tahu masuk Islam itu bukan durhaka gitu. Iya. Itu yang mau Ana yakinkan. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa saya selesaikan. Iya, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan juga untuk sahabat-sahabat kita yang pengen convert tapi takut. Iya. Karena masih tahu wah nanti murka jadi durhaka jadi malin kundang apa. Ya mudah-mudahan dengan adanya buku Ustadz nanti kan bisa mencerahkan ya. Amin. Insya Allah. Terus Ustadz ada pengalaman apa Ustadz? Maksudnya ada nggak pengalaman mu'alaf yang Ustadz mu'alafkan yang paling berkesan dari Ustadz? Kayak tadi aja itu saya anak-anak sekolah aja saya udah amazed. Kayak apa alasan-alasan mereka mau pindah gitu? Pasti kan di interview dulu kan? Iya. Iya. Yang paling amazing maksudnya yang paling membekas di Ustadz nih saat memu'alafkan ada nggak Ustadz? Iya. Jadi kita itu di lapangan itu kalau cerita pengalaman itu banyak ya. Saya pernah mengislamkan satu mu'alaf di Pekanbaru. Jadi setelah kita islamkan, kita bilang kamu nggak usah pulang dulu. Sampai situasi orang tuamu reda. Jadi rupanya dia teleponan sama orang tuanya, kata adiknya dia orang tuanya sakit, sedang nggak bisa ngapa-ngapai, suruh pulang gitu. Jadi kita pahamkan, kamu yakin orang tuamu sakit? Kata adik saya, ada fotonya? Nggak ada. Nanti bohong saya bilang.
Jadi mau nggak mau kami antar lah. Ini yang sembunyi-sembunyi nih. Iya. Maksudnya yang memang Iya. udah dewasa ya? Udah dewasa. Ya, Rupanya pas kami antar udah banyak itu satu kampung itu. Oh, udah laporan, udah RT-nya, dapat. RW-nya pun Kristen. Iya, udah laporan. Kami disambut pakai parang, pakai apa gitu ya. Heeh. Sampai bikin ribut lah, hampir kami dikeroyok di situ. Bagus diantar tuh. Iya. Akhirnya udah kami tinggalkanlah anak itu di situ dulu. Terus kami mundur lah daripada terjadi keributan gitu. Nah besoknya kami bawa polisi 3 hari ya. Bawa polisi Babin Kamtibmas. Kami tanya, kami ingin jumpa anak itu lagi. Iya. Tapi kami nggak dikasih masuk lagi ke rumahnya. Tapi di situ mereka udah siap-siapkan senjata lah. Jadi dia bilang anak itu disuruh keluar sama orang tuanya. Jadi dia bilang saya nggak lanjut Islamnya, saya mau kembali sama Kristen. Ya Allah, kasihan. Saya mau dekat sama orang tua. Berarti kan 3 hari itulah kesempatan dia. Iya. Press sama orang tuanya harus tetap mundur gitu ya. Iya. Saya bilang saya bawa gulungan kertas sama polisi, saya bilang sama RT ini surat pernyataan dia pakai materai. Dia bilang ingin masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebenarnya kalau saya pegang ini, saya mau perkarakan ke polisi karena kamu sudah mempermainkan Islam. Kemarin kamu masuk Islam, sekarang kamu keluar lagi. Tapi saya nggak mau itu karena saya tahu kamu ini ditekan. Nggak apa-apa saya bilang. Nah tapi ya saya doakan semoga kamu nanti bisa ngambil pilihan yang lebih berani. Ya karena kamu udah dipojokkan ini, saya bilang gitu. Ya, jadi anak ini sekarang hilang, saya nggak tahu lagi di mana gitu ya. Ini menurut saya kehilangan mualaf yang luar biasa. Jadi yang dirasain benar-benar hampir sama ke zaman Nabi dulu berarti ya Allah. Jadi ngurusi mualaf itu wah hebat, paket komplit ya. Iya. Beda dengan ngurusi anak yatim. Kalau ngurusi anak yatim kan teng ngaji semua. Pada datang. Sholat. Kalau ngurusi mualaf ini satu lintas usia, lintas suku, lintas pendidikan, ya Allah. Ya kan? Yang dikerjain nggak satu. Iya. Kolom agamanya harus diganti. Iya. Ya kan? Yang dihadapi pihak gereja, pemuda-pemuda Kristen. Iya. Oh banyak banget. Banyak, Masya Allah. Itu. Ustadz waktu itu mu'alaf di umur berapa Ustadz? Saya umur 21. Umur 21 ya waktu itu ya, mu'alaf. Iya. Pas lagi kuliah tuh waktu itu. Pas lagi kuliah semester 2. Terus sempat mondok juga. Iya. Sempat mondok, terus masuk Lipia kan nih. Teman-teman itu dengar ada Lipia. Masya Allah. Lipia, antum tahu nggak Lipia katanya? Lipia apa Lipia, saya bilang. Itu kampus di Jakarta. Semua dosennya orang Arab. Iya. Di sana gratis, bahkan dikasih uang saku. Dikasih uang saku, betul. Itu uang saku itu yang kuliah tapi dikasih uang, saya bilang. Iya. Wah, di mana itu? Di Jakarta Selatan katanya. Masuk ke sana gimana? Pokoknya antum nggak bisa di sana. Itu minimal 2 juz. Hafalannya. Di situ saya udah minder. Iya. Tapi dia nggak tahu otak saya main. Iya. Ya kan? Dia hanya cerita teman saya itu. Iya. Tapi otak saya udah jalan. Iya. Langsung saya ambil APS. APS. Langsung saya ke tempat yang sudut masjid sendiri. Iya. Saya tulis surat. Nggak penting saya. Mau nggak dibaca, mau nggak dipahami surat ini. Iya. Karena pakai bahasa Indonesia. Iya. Katanya orang Arab semua di sana. Iya. Nggak penting saya. Oke. Saya pikir pasti ada orang yang menerjemahkan ini gitu. Saya bikin surat 2 lembar. Masya Allah. Saya ceritakan, saya Muhammad Gohan, saya masuk Islam dari sini saya bilang. Saya ingin berdakwah di kampung halaman saya bilang. Akhirnya saya kirim surat itu. Bismillah, saya masukkan kantor pos. Masya Allah. 2 pekan saya dapat telepon dari pesantren. Kepada santri kami Muhammad Gohan, ayo ke kantor, ada telepon dari Lipia Jakarta, kata. Masya Allah. Iya.
kan semua orang dengar di mikrofon itu ya. Iya. Ente Ya Allah. di telepon Livia. Ini kan kemarin ente yang cerita. Ente cerita, Anda jalankan, Anda bilang gitu. Iya. Jadi Anda angkat. Kau Gohan, antum Gohan, iya. Ini dari Rusdi. Pak Rusdi itu sekretar orang Indonesia. Oke. Suara ente sudah sampai, sudah Anda baca dan Anda terjemahkan ke mudir. Antum disuruh datang. Insya Allah. Disuruh datang. Insya Allah. Antum dapat fursah katanya, dapat kesempatan. Masya Allah. Gempar pesantren. Wah, Jus hafalan nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada apa-apa. Luar biasa, Masya Allah. Nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, hanya dapat ilmu nahu dari Al-Furqan Gresik. Dapatlah ya anak ilmu nahu. Masya Allah ya, muatannya luar biasa juga anak. Walaupun secara muhadasa nggak bisa. Belepotan. Iya. Berangkat anak ke Jakarta. Nggak pernah anak mau nyangka bisa tinggal di ibu kota besar gitu ya. Allah. Iya. Alhamdulillah. Dan memang ada formalitas tes sedikit. Tapi alhamdulillah adalah kesempatan itu gitu. Masya Allah. Itulah ceritanya dari masuk pesantren. Enggak, itu orang tua marah itu. Waktu saya telepon orang tua izin saya ke pesantren itu, murka dia. Saya disumpahi sama orang tua. Kau mau jadi apa kau di pesantren, kata orang tua saya. Iya. Kau mau jadi ustadz ya katanya. Jadi saya disumpahi jadi ustadz. Masya Allah, jadi ustadz beneran. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya bilang sama ibu saya, Mak, saya nggak tahu lah mau jadi apa nanti ke depannya. Biarlah Tuhan yang tahu. Saya hanya tahu sekarang gimana saya belajar. Karena kau dikuliahkan bagus-bagus. Iya. Jadi seorang insinyur. Malah kau milih pesantren. Apa masa depanmu di situ? Nah gitu. Jadi kalau dengar sumpah ibu saya itu, menjadi ustadz kau. Jadi ustadz bener. Emang ibu, Masya Allah ya, keramat. Insya Allah lisannya itu ampuh ya. Insya Allah ustadz doa ibunya, insya Allah dapat hidayah juga. Diambil hidayah, dipeluk insya Allah. Amin. Ustadz juga kan dulunya ASN. Terus akhirnya pindah jadi pebisnis sekarang. Iya. Owner travel umroh, Masya Allah. Bisa ceritain ustadz, kenapa dari ASN pindah ke travel haji umroh? Iya, jadi mungkin sebelum ke sana Ana cerita dulu gimana Ana bisa bersentuhan dengan tanah suci ya. Jadi dulu Ana kan nggak pernah nyangka ini, karena latar belakang Ana yang Kristen, nggak tahu apa-apa tentang tanah suci. Karena dulu Rishad, kami di Kristen itu dulu hanya diceritakan kalau orang ke tanah suci, jemaah haji itu mitosnya itu dilarang melihat ke atas. Iya. Itu benar tuh ya. Ya. Ada doktrin-doktrin itu ya. Ini dikembangkan ini orang haji kalau sedang di Mekah itu dilarang melihat ke atas. Oke. Jadi pendeta neruskan ceritanya nih. Ada suatu hari jemaah haji itu yang nekat masang kaca di kakinya. Dia lihat dari kaca itu ada salib di atas. Luar biasa. Jadi dia pulang haji bukan mengejar haji mabrur. Iya. Malah dia murtad masuk Kristen. Nah inilah cerita dulu yang menyebar di versi Kristen untuk menjelekkan tanah suci. Iya. Tapi kan waktu saya udah masuk Islam, kan cerita ini berbanding terbalik dengan apa yang saya rasakan waktu Kristen. Betul. Justru teman-teman cerita di Libya, indahnya Mekah, indahnya Madinah. Nikmatnya beribadah di tanah suci gitu. Saya pikir kok lain ya gitu ya. Akhirnya dari cerita teman-teman, katanya di tanah suci itu nikmat. Akhirnya saya urus paspor. Kan saya uang nggak punya. Ya kan? Yeah. Tapi saya urus paspor. Saya bilang, ya Allah, saya tahu itu tanah suci. Tapi saya tahu itu negara orang. Ya. Untuk masuk ke sana butuh paspor. Saya hanya bisa membuat paspor. Duit adanya cuma buat paspor doang. Iya. Saya nggak punya uang ya Allah. Kasih hamba kesempatan ke sana. Ternyata ke tanah suci itu ada jalannya ternyata. Jalannya lewat teman saya orang bule.
Jadi kami musim panas biasanya kayak Juli gini, Hmm. itu kan libur 3 bulan. Ya. Nah si bule ini 3 bulan kan kami pikir ya pulang ke Australia. Bule ini temen di Iya, LIPI ya? di LIPI ya. Oh, oke. Ya pasti ya pulang ke LIPI Iya, ke Australia Iya, gitu ya. benar. Jadi pas masuk anak tanya, Habibi, oh aina qadaital ijazah, saya bilang gitu. Di mana ente kemarin liburan? Shh, katanya gitu. Oh, kuntu fil haj katanya. Kemarin anak haji. Hah? Oh, Masya Allah. Haji? Anak bilang. Ah. Kaifa tahuj? Saya bilang gitu. Gimana ente bisa haji? Anak bilang gitu. La tukhbir ahad katanya gitu. Jangan bilang siapa-siapa tapi hada min mudir katanya. Ini dari rektor. Wah. Masya Allah. Masya Allah. Cocok ini paspor saya udah jadi nih. Langsung anak datang gitu. Rektor. Ya Syekh, itu si bule itu pergi haji. Anak juga mau, anak bilang. Nah disitulah anak mulai bersentuhan dengan tanah suci. Jadi anak dijanjikan sama mudir itu 2009 kau berangkat. Masya Allah. Langsung 2000. tuh. Iya. 2009 besok. Itu kan 2008 ya. 2008. Baru selesai haji ya si bule Iya. ini kan. 2009 saya dijanjikan berangkat. Saya waktu itu optimis sih sebenarnya. Pesimis karena anak belum pernah dengar orang Arab berjanji. Oke. Iya, tapi setelah udah dekat-dekat haji 2009 ternyata saya dipanggil Oke. untuk haji. Iya. Di situ saya tahu orang Arab itu kalau berjanji, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Iya. Nah, meskipun waktu berangkat itu ada hal yang membuat saya menangis itu di batin saya itu. Supir taksi nanya, mau kemana mas katanya. Kan dia lihat koper saya besar nih. Iya. Mau haji, saya bilang. Masya Allah. Haji. Iya. Sampai dia lihat di spion itu. Haji katanya. Haji. Loh, mana keluarga yang ngantar gitu. Ya Allah. Jadi dia bukan anggap saya bohong, tapi dia mau meyakinkan kok sendiri, harus kan ini diiringi gitu. Iya namanya. Di situ haji, saya iya. meleleh saya situ. Meleleh. Supir taksi aja paham. Ini momen yang sangat sakral gitu. Sampai saya di bandara, kami kan 10 orang tamu kerajaan. Yang 9 itu kan diantar semua sama keluarganya. Iya. Cipika-cipiki, ada yang polisi kedutaan Saudi, ya, orang Indonesia, tapi dinas di sana sana Saudi, gitu ya, polisi itu. Bukan polisi Indonesia tapi jaga jaga hari-hari haji. kantor kedutaan. Oh, kedutaan Indonesia di sana. Iya, ada nggak kedutaan Arab Saudi di Jakarta ini? Oh, Iya, ada dokter kedutaan, ada pokoknya 10 orang lah kami yang dari 10 Jakarta nih. orang pegawai-pegawai kedutaan, Iya, polisinya, ntar dokternya, dokternya gitu Masya ya. Allah. Iya. Ada juga yang dia pegawai penerbangan maskapai Saudi Airlines. Saudi Airlines. Ya, dia diberangkatkan haji. Total kami 10 orang. Iya. Jadi yang 9 orang diantar semua itu. Masya Allah. Cuma ana sendiri, ana lihat kanan kiri. Ya Allah, itu rasanya. Nggak ada yang ngantar gitu. Di situ ana beranikan telepon mama. Ana ambil handphone kecil. Ana telepon ibu. Ma, apa gitu dia. Dia kan masih marah sama saya. Iya. Ma, saya mau haji, saya bilang. Masya Allah. Haji katanya. Di situ langsung lembut dia. Gemetar dia. Haji, nangis dia. Dia pikirkan haji ini orang-orang tua. Iya. Kok bisa kau haji amang katanya. Dia pikir anakku masih muda, masih lahajang gitu. Iya. Iya mak, aku dapat hadiah haji. Kata ibu saya itu sambil nangis di ujung telepon itu. Kupikir kau main-main agamamu itu. Kupikir kau hanya main-main. Ternyata kau serius ya. Iya mak, saya serius, saya bilang. Udahlah amang, nanti kalau kau pulang haji baliklah ke rumah katanya. Masya Allah. Bayangkan dari 2005 saya terbuang sampai 2009. Jadi memang semua inti kenikmatan itu datang pasca haji. Ya, setelah haji. Jadi di dalam haji itu semua jalan-jalan kebaikan setelah itu terbuka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu saya nyuruh saya pulang ke kampung setelah haji.
Iya. Bayangkan saya pulang kayak pulangnya orang yang hilang berapa tahun, Iya. satu kampung gempar dengan kepulangan saya itu. Iya. Wah, anak si Fulan udah pulang, udah jadi ustadz, udah jadi haji. Pulang-pulang Ustadz haji lagi. Iya. Masya Allah. Heeh. Nggak ada orang yang seusia saya mendekati saya. Iya. Yang datang itu tokoh-tokoh agama yang Islam ya, Iya, iya. yang nggak pernah masuk ke kedai tua, Hmm. ke tempat restoran Kristen, Iya. BPK tadi, sekedar masuk mereka. Iya. Walaupun Nggak, selama ini kan itu kan makanan, Babi, ada Babi ya? haram. Heeh. tapi mereka datang Iya. hanya untuk memastikan saya itu. Masya Allah. Iya. Gempar satu kampung mau pulang haji itu saya. Hmm. Dan di tanah suci saya berdoa. Cuma 2 doa saya di tanah suci. Nah, Ya Allah, berilah saya jodoh. Karena kan saya capek juga ini betul. Rishad, karena saya 4 tahun itu terkatung-katung. Heeh. Nggak ada tempat sandaran, nggak ada tempat pulang kampung. Iya. Saya kalau Ramadan itu mau puasa bingung juga saya. Kalaupun seandainya orang tua saya nyuruh saya pulang, saya mau makan di mana? Ya kan? Iya, iya benar. Heeh. Ya, rumah kayak gitu ya, jualan babi. Iya. Jadi nggak bisa juga saya pulang gitu. Iya. Jadi saya di Padang Arafah, wukuf di Arafah, di Mina, bermalam di Musdalifah, di depan Ka'bah saya berdoa, ya Allah, berilah saya jodoh. Mm-mm. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Yang kedua, ya Allah, berilah orang tua saya hidayah masuk Islam. Amin, insya Allah. Doa pertama langsung disambar. Gimana tuh? Ya. Ah? Jadi pas pulang haji, langsung ada teman saya nelpon, Gohan udah pulang dari haji. Loh, ente kok tahu anak haji? Hah? Alah, semua tahu ente haji. Iya. Siapa yang nggak tahu antum dapat hadiah haji itu? Iya. Semua tahu. Hah? Anak pertanyaan sekarang, udah pengen nikah belum? Oh. Doa anak nih tanah suci. Langsung. Ada rupanya. Hah? Ada ini mau nggak? Masya Allah. Coba kirim datanya. Mm-mm. Buru Nasution katanya. Orang Batak juga. Oh. Di situ kodenya itu. Jadi anak juga berharap kalau bisa satu suku. Iya. Karena kalau nanti suku ya lain, takutnya kaku gitu ya. Karena dia akan punya mertua yang Kristen. Hah? Kaku nanti gitu. Jadi ketika dia bilang orang Batak, dikirim datanya pakai cadar, Masya Allah. Ya, akhirnya saya Itu proses. pakai cadar boleh diintip dulu kan? Boleh. Boleh kan? Waktu ta'aruf itu kan Iya. dikirimi Boleh datanya ya. lihat. Nah. Alhamdulillah, ternyata wanita bercadar yang dulu Kristen saya paling Takut. kali ya. Iya. Panas apa ini? Iya, Nggak iya. ada kerjaan apa? Iya. Menutup muka, Nah. ya kan? Iya. Kan dulu aneh itu ya. Iya. Apalagi saya Kristen. Buat Jangan kan non-muslim yang Kristen, yang beberapa orang Islam aja dulu menganggap Masih begitu. Heeh. cadar itu kan aneh gitu ya. Betul. Kayak nggak ada kerjaan gitu ya. Ya Betul. kan? Iya benar. Tapi justru saya bilang memahamkan orang tua ini, menantunya cadaran nih. Heeh. Saya mau nikah mak gitu. Mana orangnya? Ini Bro Nasution pakai cadar. Nanti jelek katanya. Ternyata paling cantik sih. Masya Allah. Provinsi Riau. Iya. Karena keturunan Chinese-nya ada. Ah. Ibu mertua saya orang Cina. Heeh. Tambah bapak mertua Nasution kan. Masya Allah. Jadi Iya. perpaduan itu gitu. Jadi setelah haji itu Masya Allah terbuka semua jalan-jalan kebaikan. Satu, saya dapat jodoh. Yang kedua, saya diterima oleh keluarga lagi. Masya Allah Ustadz, berarti dari pulang haji langsung diijabah tuh doa-doanya ya Ustadz. Dari Alhamdulillah. dekat sama keluarga lagi, dapat istri langsung, Masya Allah. Alhamdulillah. Kerjaannya juga jadi bagus. Terus untuk yang dari ASN itu jadi buka travel tuh gimana Ustadz memutuskannya? Iya, jadi waktu itu Ana walaupun sudah jadi ASN, saya mungkin merasa saya pegawai nakal ya, versinya ya, karena jarang masuk kantor. Oh, Jarang masuk kantor, asik bawa tamu ke tanah suci. Asik, Ini jadi- jemaah ini kan gini, iya. Ustadz berangkat. Kalau Ustadz mau berangkat, saya daftar. Itu kodenya itu dari jemaah itu gitu. oke. Jadi jemaah itu, saya kan kalau melayani
tamu-tamu itu totalitas. Iya. Sampai misalnya dorong kursinya, membimbingnya. Mm-mm. Karena saya posisikan diri saya bukan ustadz, tapi pelayan tanah suci gitu. Iya. Jadi di sini jemaah yang senang. Jadi dia kalau saya berangkat dia baru mau daftar gitu. Oke. Nah jadi ya mau nggak mau ya hampir tiap bulan saya berangkat. Iya. Travel minta terus dong. Iya. Gohan ayo Iya. Ustadz ayo. Jadi rutin lah saya berangkat jadinya ke tanah suci gitu ya. Meskipun saya lapor ke Badan Kepegawaian Daerah kita BKD, ya, izin saya mau ke tanah suci. Pak Gohan mau pakai cuti apa lagi? Nggak ada lagi cuti Pak Gohan. Habis Kalau ya. mau pergi pergilah kayak gitu. Nggak ada cuti lagi. Saya pun lapor sama bupati. Heeh. Bupati pun udah nggak apa-apa, berangkat aja katanya gitu. Iya. Bupati pun ngasih saya berangkat gitu. Heeh. Meskipun di kantor disindir-sindir, sindir gitu ya. Iyalah ada yang Pasti ada yang enak nggak senang banget. gitu Iya ya. benar. Tapi saya merasa waktu itu saya nggak terima gaji karena dulu ada aturan siko namanya ya kita itu kalau dia nggak absen pergi masuk dan pulang itu dia nggak dapat Gaji nggak ada. potong gitu ya. Fair. Jadi berarti. pernah gaji saya itu 75.000. Iya. Kan PNS 75.000 gitu ya. Atau 150.000. Iya. Istri saya bilang, gaji apa ini PNS kayak gini gitu ya. Tapi saya bilang, inilah yang halal. Benar. Berarti ini yang halal saya bilang gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang sama istri, gimana kalau saya berhenti aja PNS. Kita jalankan aja memang ini PT kita ini. Jadi waktu itu kami setelah lama ikut travel lain, suatu hari kami ada ikut travel teman sangat dekat. Rupanya kami ketipu 200 juta. Ya Allah. Jadi kalau nggak ketipu ini mungkin nggak ada kepikiran bikin Iya. travel sendiri gitu. Iya. Jadi karena ketipu, saya ikut di situ berinvestasi Iya. 200 juta. Kemudian sisanya nggak dikembalikan sama saya. Gitu. Jadi di situ saya merasa kecewa. Saya bilang udahlah kita bikin sendiri yuk. Ya. PT sendiri saya bilang sama istri. Disitulah mungkin kalau nggak ada kejadian itu kami nggak bikin perusahaan sendiri. Iya. Jabal Tour Internasional akhirnya kami dirikan. Insyaallah. Nah jadi waktu saya menghadap sama Bupati, Pak Bupati saya mau berhenti saya bilang. Karena kan Bupati ini umroh juga sama saya. Oke, jamaahnya juga berarti. Iya, jamaah kita juga. Oh janganlah Pak Ustadz, kok berhenti? Oh orang cari PNS, payah-payah, Iya. nyogok lagi. Iya. Kok Bapak mau berhenti? Nah, oh kalau mau ke Tanah Suci berangkat aja nggak apa-apa. Oh Bupati enggak, udah ngasih izin tuh. nggak bisa lah Pak Bupati saya bilang. Nggak boleh lah terus-terusan kayak gini saya bilang. Iya. Atau Bapak saya pindahkan ke kantor camat. Jadi kan saya udah pindah ke Pekanbaru. Kan saya dulu di kabupaten tinggalnya. Iya. Sekarang saya di kota Iya. Pekanbaru. Supaya jangkauannya lebih luas gitu ya. Iya. Saya pindahkan ke kantor camat yang paling dekat ke Pekanbaru. Jadi perbatasan. Di situ masuk nggak apa-apa. Nanti saya ngomong sama camatnya. Gitu. Ada aja. Emang kita kalau lagi mau teguh, Iya. ada aja tuh. Iya. Jadi nggak apa-apa. Di situ masuk nggak masuk, saya bilang nanti. Wah makin nakal saya Pak Bupati. Iya. Atau cuti dulu. Cuti di luar tanggungan negara itu. Iya. Kan PNS kan ada hak cutinya ya. 3 tahun gitu boleh. Nanti orang udah golongannya tinggi. Saya masih di bawah. Teman seangkatan saya minder saya. Udahlah Pak Bupati. Berhenti saya bilang. Saya udah bawa proposalnya. Tetap berhenti. Tolong di disposisi aja saya bilang. Betul nih. Betul saya bilang. Posisi gak lama keluar. Jadi setelah akhirnya disposisi sudah selesai, bikin dong travel umroh tuh sama istri. Kan susah ya Ustadz ya maksudnya untuk mencari jamaah. Atau emang karena Ustadz udah banyak bimbing jamaah, jadi alhamdulillah jamaah pertamanya langsung banyak kemarin? Enggak, ya memang semua orang mengalami fase yang sama ya. Satu fase yang PPIU belum keluar. Iya. Kita harus menginduk dulu. Iya. Di situ banyak
info-info miring, Betul. fitnah. Heeh. Jangan berangkat dengan travel yang belum berizin. Iya, iya. Jadi Ustadz Gohan berdarah-darahnya pas bikin travel tuh berasa dong berarti dong. Oh, sangat berasa sekali ya. Kita di fase yang luar biasa. Kita bayangkan dari travel pemula. Memang orang kenal Ustadz Gohan, kenal. Tapi kita kan belum berizin. Betul. Belum punya PPIU. Iya. Nah, di posisi itu kan kita kena fitnah itu. Iya. Oh, jangan berangkat. Nanti ada orang Kementerian Agama akan sidak di bandara. Iya. Bla 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 bla. Oh, kita di situ banyak was-was lah kita. Iya. Ketakutan itu ada gitu. Tapi kita penuh keyakinan bismillah. Ini kan satu proses yang harus kita ikuti gitu. Iya. Nah, ternyata setelah anak keluar PNS ya, keluar dari zona aman gitu ya. Duduk manis bisa terima gaji, anak-anak terjamin, BPJS semua tanggungan, nggak pening kalau berobat ke sana kemari, udah aman gitu ya. Tapi kita hakul yakin, Anda dulu satu pegang keyakinan itu, man taraka syai'an lillah Allahu yubaddilu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Itu dulu prinsip yang Ana pegang. Iya. Ana meninggalkan PNS supaya apa yang Ana dapatkan lebih halal gitu. Hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita keluar, kita kebagian rezeki juga gitu. Ada kok jamaah kita, meskipun nggak banyak, tapi seiring waktu dapat. Terus ada gitu. Ada satu bertambah. Nah, yang hebatnya istri saya ngikuti pula dari belakang. Iya. Dia belajar, ikut pelatihan. Jadi dia yang sekarang lebih menguasai teknik manajemen. Oh, masya Allah. Ya, manajemen perusahaan dia, saya akui. Iya. Saya lebih menguasai di lapangan. Lapangan. Karena saya yang ngerti bahasa Arab, Iya. yang ngerti di Saudi, Iya. ngerti Mekah, Madinah. Nah, kalau proses manajemen kantor, semua istri saya yang menghandle. Masya Allah. Dan Masya Allah. saya akui dia 2 jempol ya. Masya Allah. Itu luar biasa itu, yang satu itu pelatihan mana gitu langsung dia ikut gitu. Jadi kita sekarang lagi belajar digital marketing, dia ikut tuh. Nah, bahkan kita dapat 3 grup sebulan. Iya. Itu istri saya. Masya Allah, udah bisa 3 grup sekarang 3 sebulan. Grup sebulan. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Jadi lihat dari dulu berdarah-darah dulu ya. Iya. Cuma bisa dapat awal itu mungkin kita cuma bisa 4 grup sebulan setahun. Iya. Di awal-awal itu. Iya. Cuma 4 grup itu. Bayangkan di situ mau gaji karyawan. Iya. Itu terjual 1 mobil. Habis itu nggak nampak apa-apa, cuma numpang lewat gitu ya. Iya, karena kan udah DP tiket pesawat, jamaahnya nggak datang, nggak ada tiketnya. Ya Allah. Jadi iya. Itu resiko ya. Resiko yang harus kita hadapi. Tapi dengan tadi ya penuh keyakinan, pelan-pelan insya Allah pasti akan Allah berikan gitu. Masya Allah. Dengar-dengar travelnya Ustadz juga katanya sebagian keuntungannya dikhususkan untuk pembinaan mu'alaf ya. Boleh jelasin Ustadz? Nah iya, jadi kita kan dari dulu bersentuhan dengan segmen mu'alaf ya. Iya. Sejak 2014. Ana berjuang untuk mu'alaf ini udah lama. Dan gak punya donatur tetap. Hanya mengharapkan impak sedekah. Jadi kita waktu bikin Jabal Tour, kita buatlah slogannya beribadah dan bersedekah. Oh, oke. Jadi perlu mungkin umat tahu, ini bukan settingan untuk ujub-ujub supaya travel maju, enggak. Justru Yayasan Mu'alaf itu sudah ada sejak 2014. Oke. Yayasan Mu'alaf ini sudah ada. Tidak ada yang support, tidak ada yang dukung secara resmi dari pemerintah, nggak ada pembiayaan, nggak ada. Bayangkan Mu'alaf itu kami punya program 4. 1 pengislaman. Pengislaman itu kita butuh biayanya apa? Paket syahadat. Jadi kalau misalnya satu orang mu'alaf masuk Islam, laki-laki, itu kan butuh disunat.
Iya. Sunat aja nggak ditanggung BPJS, Betul. ya kan? Iya. Satu mualaf aja sunat itu 600.000, Oh, oke. ya. Iya. Baru baju koko, Heeh. peci, sarung, itu kita bilang pakai syahadat, sajadah. Baru Al-Quran, baru buku-buku sholat, Iya. itu pakai syahadat. Pakai syahadat itu satu orang bisa habis 1.500.000 1,5 juta tuh ya? Iya. Habis, iya. untuk laki-laki ya. Iya. Karena sunat aja udah 600 sampai 800. Iya. Ya. Belum lagi nanti dia ke rumah sakit berulang untuk cek lagi kalau belum sembuh gitu ya. Ada. Heeh. Ya kan? Nah, jadi satu paket syahadat itu bisa sampai 1 juta sampai 1.500.000. Nah, itulah kita bilang pakai syahadat. Kalau perempuan mau kena jilbab, Mm-mm. ya kan? Ya apa? Baju-baju Islam. Gamisnya. Iya. Heeh. Itu pakai syahadat. Bayangkan kalau 1 bulan kita mengislamkan 5 orang, Iya. udah 5 juta, Iya, benar. ya kan? Oke lah perempuan nggak sunat, tapi jilbabnya mahal juga, Betul. ya kan? Betul. Sajadahnya, sarungnya. Iya. Nah ini yang kita bilang paket syahadat. Siapa yang membiayai ini? Nggak mungkin selalu ada donaturnya gitu. Betul. Nah yang kedua kita ada program pembinaan kelas bina mualaf. Mm. Jadi mualaf itu datang ngaji, kita kasih ongkos pengganti bensinnya, dia datang ngaji, Oh, oke. biar dia semangat, Iya, iya, ya iya. kan? Dia satu hari itu sudah meninggalkan warungnya, Iya. jualannya, Betul. pekerjaannya. Jadi dia datang isi absen, sebulan kita hitung berapa kali kehadirannya, nanti kita kasih bensinnya. Iya. Gitu. Nah yang kedua, yang ketiga kita ada program pemberdayaan ekonomi mualaf. Heeh. Nah, mualaf-mualaf yang terbuang tadi, yang nggak bisa berusaha, Mm-mm. nanti kita cek, kamu bisanya apa? Nah, kalau dia tamatan sarjana butuh kerja, kita carikan perusahaan. Oke. Bahkan di kantor kita ini, Mm-mm. rata-rata mualaf ini, yang terampil ngurusi tanah suci. Masya Allah. Iya, Iya, yang iya. udah ke tanah suci. Mereka memang mualaf, Iya. tapi jangan bicara Mekah Madinah, Yo, hatam. lebih malah. menguasai gitu ya. Nah, jadi mualaf-mualaf itu kita berdayakan gitu. Heeh. Makanya pemberdayaan ekonomi mualaf. Ah, Yang keempat kita ada pesantren mualaf. Hmm. Nah ini sasarannya ini pakai syahadat, pembinaan, pemberdayaan, sama pesantren. Iya. Ini butuh biaya gitu. Betul, betul. Dari mana biayanya? Makanya kita bikin perusahaan ini Jabal Tour Internasional. Salah satunya misinya untuk beribadah dan bersedekah. Allah, Masya Jadi jamaah maksudnya beribadah dan bersedekah ini beribadah ke tanah suci, otomatis ongkos yang dia sudah bayarkan ke Jabal Tour sudah termasuk sedekah untuk mualaf. Itu tadi dengan 4 program tadi. Masya Allah. Nah, jadi di sekian persennya itu sudah untuk untuk mualaf gitu ya. Untuk pemberdayaan mualaf. Ini yang ingin kita pahamkan ke masyarakat. Kalau untuk saya mungkin dulu PNS sudah cukup, ya. Kalau untuk diri saya, keluarga saya PNS saja gitu. Ngapain saya tinggalkan PNS? Iya. Kan? Tapi saya mau berjuang supaya Yayasan Mualaf ini juga hidup gitu. Iya. Pernah ada pilihan nggak Ustadz saat namanya kita pebisnis ya, pebisnis, terus saat lagi ada keuntungannya cuma tipis nih, mau dibagi untuk pesantren, kita nggak dapat, misalnya gitu. Pernah nggak ada posisi kayak gitu saat ngejalanin ini semua? Sering kali. Sering ya. Karena kan kita nggak tahu ya aturan-aturan yang sering berubah-berubah di Arab Saudi. Iya. Membuat kita itu kadang-kadang sudah menghitung harga, Iya. ternyata loss gitu ya. Iya. Itu udah rutin. Jadi keuntungan yang sebenarnya itu kan kita belum tahu. Iya. Sampai jamaah itu pulang. Sampai pulang sisa duitnya Iya, berapa gitu. berapa Benar. gitu ya. Tapi kita tetap komitmen Iya. untuk membuat satu skema program beribadah dan bersedekah. Ini terus ada karena kalau mualaf-mualaf itu masya Allah ya, banyak yang misalnya udah meninggal dunia suaminya, ya anak-anaknya jadi yatim gitu ya, banyak sekali. Jadi kita tetap
pada posisi itu gitu. Tapi alhamdulillah kita percaya kok, nggak selalu ada minusnya, pasti selalu ada kelebihan dari Allah gitu. Iya. Nah kalau disuruh milih tadi Ustadz, saat mana yang lebih diprioritaskan? Rumah tangga dulu, karena kan untungnya kan memang ya kita punya kebutuhan, punya suami, punya istri, punya anak-anak gitu kan. Untung cuma ada sedikit nih. Apa ke yayasan gimana tuh? Untuk ngebelahnya tuh Ustadz gimana? Ya ini mungkin sering ana hadapi ya di internal keluarga, rumah tangga, sampai istri ana itu selalu ngomong gini, kok kamu lebih sayang sama mualaf-mualafmu itu daripada kami gitu ya. Kok semua pikiranmu, tenagamu masih asik terus mualaf gitu ya. Saya bilang sama istri, saya bisa seperti ini karena dulu ditolong sama orang, saya bilang. Iya kan? Iya benar. Ditolong sama Lipia. Orang Lipia kan nggak minta balasan dari saya. Mereka kan udah pulang itu. Iya. Dosen-dosen saya dulu kan mungkin per periode 4 tahun udah habis. Iya. Yang baru-baru lagi sekarang kan. Mereka nggak minta balasan dari saya. Cara saya membalas apa? Ini dengan memberikan Terus berjuang yang sama untuk mualaf. Saya bilang gitu. Meskipun apa yang saya terima dari mualaf sekarang udah banyak sebenarnya yang menyakitkan gitu. Saya mau dipenjarakan oleh mualaf. Okay. Pernah tuh ya? Saya udah banyak merasakan hal-hal yang sangat berbeda balasannya gitu ya. Ada motor saya dicuri sama mualaf, laptop saya dilarikan, bahkan saya tadi mau dibunuh, mau dipenjarakan. Ya Allah. Jadi pengalaman Ustadz sama mualaf nih udah banyak banget berarti kan? Iya sudah, bahkan memang dari dulu jiwa raga saya itu memang untuk melayani para mualaf gitu ya. Iya. Saya nggak mau mualaf ini terzolimi. Betul. Nggak mau. Bahkan ini yang membuat istri saya sedang cemburu. Sering cemburunya karena saya lebih perhatian sama mualaf daripada ke rumah gitu ya. Ya dikit-dikit mualaf, dikit-dikit ke mualaf gitu ya. Ya mau gimana lagi, memang saya bisa sampai tegak seperti ini karena dulu banyak ditolong oleh orang. Iya berarti Ustadz sekarang tuh udah lebih fokus, udah mencurahkan lah ibaratnya, usaha tetap ada, usaha bisnis, tapi memang pengennya untuk bermanfaat ya untuk agama, untuk membimbing orang-orang yang katanya masih non muslim pindah ke Islam biar mereka juga nggak kecewa gitu kan, maksudnya biar mereka tuh nggak salah pilih, oh saya udah masuk Islam loh kok begini, jangan sampai ada kesan seperti itu kan. Jadi biar Ustadz juga bisa berikan mereka pedoman-pedoman lah, pembinaan gitu ya. Iya, jadi saya pengen mualaf itu punya rumah gitu ya, wadah. Iya. Jadi kita siapkan lah itu yayasan pembinaan mualaf Riau. Inilah rumah mereka gitu. Di sinilah mereka curhat. Iya. Di sinilah mereka cerita. Karena mereka kan sudah terbuang dari keluarganya. Iya. Jadi kita rangkul mereka, kasih kekuatan, kepercayaan gitu. Tapi ya memang tetap kita pahami mualaf-mualaf ini banyak yang hanya sekedar masuk Islam tapi nggak mau ikut pembinaan. Itu banyak sekali gitu. Tapi ya kita tetap fokus siapa yang mau aja. Benar. Yang mau untuk dibina gitu. Gimana Ustadz mualaf ini saat pertama kali pernah dong ada mualaf yang baru umroh langsung ibaratnya apa tuh kesan yang Ustadz rasain ngelihat mereka umroh pertama kalinya? Iya, jadi saya pernah mengumrohkan satu mualaf dari Batam. Dia kebetulan aktif di Apologet. Ya sering debat-debat TikTok itu ya. Saya lihat dia bagus, sering debat. Setiap dia cerita, dia pengen tanah suci gitu ya. Akhirnya saya kenalan sama dia. Kamu pengen ke tanah suci? Saya bilang, iya Ustadz. Udah punya paspor? Belum. Ya udah, bikinlah paspormu, saya bilang. Kenapa Ustadz? Ustadz mau ngumrohkan saya.
Enggak, saya bilang. Bikin aja dulu, saya bilang. Sama kayak Ustadz dulu. Iya. Alhamdulillah setelah dia bikin paspor, saya bilang, udah kamu berangkat nanti bulan sekian. Saya Masya bilang. Allah. Dan kemarin dia berangkat sama kita di musim dingin. Bahkan istri saya ikut itu. Iya. Dan dia sangat terharu. Dia curahkan semuanya, melihat kebesaran Allah di tanah suci gitu ya. Dan saya tentu merasa bangga ya, pribadi saya ini bangga karena bisa memberikan tempat yang sama, yang waktu orang memberikan saya, meskipun nilainya nggak sama gitu. Iya. Tapi Masya Allah bisa memberangkatkan orang ke tanah suci tuh. Masya Allah Ustadz udah luar biasa. Nggak ada tuh dia ngelihat ke atas salib gitu, nggak ada ya berarti? Nggak ada. Terakhir Ustadz saya mau nanya, berikan pesan deh untuk teman-teman kita di luar. Teman-teman kita yang para yang para masih non-Islam. Iya. Mereka pengen masuk Islam gitu. Mereka kadang-kadang banyak orang-orang itu malah yang udah nggak gereja sama sekali. Saya punya teman, saya punya teman, dia udah nggak gereja sama sekali. Dia bilang, udah nggak gereja. Ya udah pindah deh, ayo Bismillah, asyhadu, saya bilang gitu. Iya. Terus kata dia, nggak bisa, keluarga. Nah itu pesan dan pesannya Ustadz untuk teman-teman kita yang memang punya keinginan tapi terbentur dengan keluarga yang pengen pindah ibaratnya gitu. Apa sih pesan dan pesannya? Iya, jadi kita memang banyak ya menemukan kawan-kawan yang udah kepikiran Islam tapi belum mau gitu ya karena kepikiran keluarga. Saya mau mengatakan bahwa hidayah itu kalau sudah datang sekali bisa hilang gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada keinginan masuk Islam, masuk aja. Ya. Oke. Masuk aja. Karena jangan takut. Jangan takut karena kita memilih jalan yang Allah ridhoi gitu ya. Iya. Kita bukan masuk ke kubangan kubangan maksiat. Iya. Kita bukan mau diajak untuk berbuat dosa gitu. Ini memilih Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Maka yakin jalan-jalan kemudahan akan terbuka setelah itu. Insyaallah. Ya. Saya nggak tahu dulu kalau jalan hidup saya akan seperti ini. Ya, saya hanya tahu Islam dan belajar. Saya pun selama belajar, nggak pernah saya temukan ayat mengejar cita-cita. Nggak ada. Iya. Nggak ada juga hadis yang mengejar cita-cita, nggak ada. Tapi ayat hadis menuntut ilmu ada. Iya. Adapun jatah hidupmu, jangan takut. Sudah Allah siapkan. Jadi teman-teman yang mau masuk Islam, jangan takut diberhentikan dari kerjaan, diusir dari keluarga, dipecat dari pekerjaan. Jangan takut. Iya. Jangan takut susah setelah Islam. Ya, saya jadi saksi bagaimana setelah saya Islam, semua jalan-jalan kebaikan itu terbuka. Insyaallah. Iya. Jadi saya mau bagi sama teman-teman bahwa jatah hidupmu itu sudah ada Allah siapkan. Iya. Ya kan? Jatah hidup kita ini sudah ada. Berarti, jatah hidup saya PNS 10 tahun. Iya. Ya kan? Walaupun hanya 10 tahun. Iya. Berarti kalau memang udah ada keinginan, genggam langsung. Mau gimana pun nanti itu urusan Allah. Allah udah aturin lagi ya. Sudah berarti ada. Siap. Sudah ada bagian kita ini masing-masing. Allah. Kau jadi presiden. Iya. Kau jadi menteri, kau jadi gubernur, kau jadi anggota dewan, sudah ada. Masya Allah. Muhammad Gohan sekarang jatah hidup saya apa? Iya. Ini. Iya. Di Jabal Tur melayani tamu-tamu Allah. Inilah saya. Iya. Meskipun besok saya nggak tahu. Ustadz terima kasih banyak sharingnya. Semoga bermanfaat semua untuk teman-teman aspirasi juga insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz. Afwan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.